masih udah diam aja deh pokoknya gitu. Saya gituin. Nah, terus akhirnya dia pakai alhamdulillah. Terus baca doa aja. Baca doain biar digampangin sama Pak Hakim biar suami lu nggak datang. Saya bilang gitu. Alhamdulillah hari pertama beneran Pak Haji. Suaminya nggak datang. Terus sama Pak Hakim juga diginiin malah dikasih spirit. Ibu suaminya nggak datang. Ya udah Bu, kalau minggu depan nggak datang lagi, Ibu langsung ketok Palu dikabulin katanya gitu. Tepuk tangan dong. Wow. Nah akhirnya emang bener ya itu ilmunya Pak Haji ya, nggak masuk akal juga nih katanya dia gitu. Jadi untuk bapak-bapak kita nggak usah ragu-ragu lagi ya. Ilmu RDAY itu betul-betul mantap. Ya. Bu, kok ibu yakin bener ilmu RDAY mantap? Kalau saya boleh tahu, apa yang bisikin ibu yakin? Karena saya selama ini Pak udah kemana-mana gitu ya. Contohnya udah kemana aja? Contohnya biar bapak dan ibu buat perbandingan. Pak Jambrong. Iya Pak. Udah kemana aja? Coba nggak apa-apa biar buat perbandingan. Nanti Haji Marco habis ini. Dia udah berobat kemana aja sebelum ketemu RDAY. Nah ibu dulu coba. Ibu madep sana Bu. Ibu udah kemana aja? Udah ke Banten, udah ke Bogor, udah berobat sama orang buta gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Nama saya Neti Nurdini. Nama Neti. Tinggal di Keramat Lontar. Tinggal di mana? Keramat Lontar, Senen. Tinggal di Keramat Lontar, Jakarta, Senen. Ya. Saya waktu kesini Pernah meraktekin ilmu RDAY apa belum? sudah. Yang mana? Yang dimasukin itu Pak. Gimana? Colek-colek. Saya kobel-kobel tangan kiri. Pakai jari kiri? Jari kiri. Dimasukin ke alat kelamin ibu? Iya. Terus? Kan ada orang mau beli bemper saya. Mau beli apa? Bemper mobil. Ya. Pajero. Ya. Terus saya kan bikin sendiri. Ya. Dia nggak mau bayar Pak. Nggak mau bayar? Katanya bayarnya nanti di atrium. Pesennya di tempat saya. Ya. Terus saya tanya sama adek ini Pak. Ya. Ya udah kamu di toko aja. Kamu ngumpet terus kamu kobel-kobel katanya Pak. Jangan dong. Terus saya tempelin di mobilnya Pak. Ditempelin di mobilnya? Ya bayar gitu Pak. Tadinya dia nggak mau bayar. Bayar lo gitu Pak. Saya udah pernah kemarin ini orang bikin nggak bayar Pak. Itu jadi tuh saya udah trauma kan. Saya pakai aja ilmu RDAY. Hasilnya apa? Hasilnya ya dibayar. Tepuk tangan dong. Ya. Wow. Bu, Terus? ini kan tamu-tamu saya bapak-bapak banyak yang uangnya macet di luar. Iya. Bisa gak dikobel taruh di mukanya dia? Ya biar dibayar. Daripada macet. Mau kan? Iya. Mau? Coba luruskan baris. Colek satu. Yang penting kan dibayar. Saya nonton. Hah? Fotonya bisa, Ya. unitnya bisa. Kalau bapak dan ibu punya apartemen kosong, di apartemen pintunya bisa, di dalam pintunya bisa. Kalau ibu punya dagangan motor, motornya bisa. Fotonya bisa. Kalau bapak dan ibu dagang online, HP-nya bisa. Jadi colek, tempelin, colek 9 kali. Ciri-cirinya mau banyak orderan kalau online, habis dicolek HP-nya, nanti kelihatan apa? Kalau HP-nya keluar asap. Terus itu padahal saya baru kerjain 3 hari loh Pak. Hah? Baru 3 hari. Baru 3 hari saya coba itu. Baru 3 hari, tepuk tangan dong. Wow. Saya sejak lihat Bapak itu YouTube-nya nggak bisa tidur Pak. Jadi saya selalu Minum. nonton Ya. terus gitu. Siap. Makasih ya Pak. Ya. Terus saya pakai di kepala Pak. Ya. Gimana pakai celana dalam di kepala? Anak buah saya kan suruh kerja belum datang udah siang. Ya. Terus saya pakai aja ini. Terus saya suruh kamu kerja di sini jangan main HP terus gitu ya. Kamu pegang ini cat, pegang ini. Terus dia langsung nurut Pak. Langsung. Tepuk tangan dong. Wow. Kalau bapak-bapak instruksiin ke karyawannya susah atau ngasih ke anaknya susah, mumpung alat kelamin ibu mandi. Copot bisa gak?
Nanti pakai dari ujung ke ujung gantian. Sampai sekarang saya pakainya terbalik, Pak. Sekarang? CD-nya sama ini. Mana buktinya? Jadi biar untuk meyakinkan semuanya gitu, Pak. Ya. Jadi, saya pede gitu, Pak, supaya Bu, aman. coba ulangi lagi. Hajat apa yang ibu udah terkabul meraktekin ilmu RDAY? Coba ulang lagi. Tepuk tangan dulu dong. Bos, shoot, bos. Shoot. Ibu meraktekin ilmu RDAY apa yang hajatnya ibu terkabul? Biar teman-teman minimal Jadi duplikasi. saya dagang, waktu pembayarannya itu sulit. Sedangkan saya kan perempuan, nggak bisa berkeras. Jadi satu-satunya saya pakai ilmu RDAY. Saya ambil jari saya kobel-kobel. Ya. Terus saya bilang dengan saya salaman dulu. Apa kabar, Pak? Gitu ya. Udah saya salamin, waktu udah selesai dipasang, terus saya bilang, mobilnya saya pegang, bagus ya mobilnya bagus, bayar, gitu, Pak. Hasilnya? Akhirnya dibayar. Tepuk tangan dong. Jadi untuk bapak-bapak, kita nggak usah ragu-ragu lagi ya. Ilmu RDAY itu betul-betul mantap. Ya. Bu, kok ibu yakin bener ilmu RDAY mantap? Kalau saya boleh tahu, apa yang bisikin ibu yakin? Karena saya selama ini, Pak, udah kemana-mana gitu ya. Contohnya udah kemana aja? Contohnya biar bapak dan ibu buat perbandingan. Iya, Pak. Udah kemana aja? Coba nggak apa-apa biar buat perbandingan. Nanti Haji Marco habis ini. Dia udah berobat kemana aja sebelum ketemu RDAY. Nah, ibu dulu coba. Ibu madep sana, Bu. Ibu udah kemana aja? Udah ke Banten, udah ke Bogor, udah berobat sama orang buta gitu ya. Tapi bukannya buta, malah dia pencet-pencet gini, Pak. Jadi saya takut nggak mau berobat lagi, Pak. Ya. Begitu ketemu Bapak, hati saya yakin. Walaupun saya nggak tidur tuh, tapi mata saya nggak ngantuk, Pak. Nggak ngantuk? Saya lihat terus gitu, Pak. Sampai saya nyoba mandi jam 00 ya. Terus saya kedinginan, Pak, masuk angin di kerok. Oh iya. Tuh, terus saya coba lagi nih, baru berapa hari kan. Jadi saya coba-coba gitu. Terus sholatnya juga saya jadi semangat gitu. Tadinya kan sholat sunnahnya masih suka bolong, tapi sekarang dengan hati gembira, semangat gitu, nggak pakai disuruh, udah langsung menghadap sholat gitu, Pak. Ya, jadi bapak dan ibu, ini buat bukti ya. Kan bapak dan ibu ada yang masih ragu. Iya. Apa iya dengan mandi jam 00 saya bisa Iya. kaya raya tajir melintir? Bapak dan ibu bisa lihat YouTube atau di TikTok. Haus. Pak Hotman Paris Hutapea, ada lagi nanti Cristiano Ronaldo, nanti ada lagi banyak kok. Ini salah satu jawaban dari ilmunya RDAY. Memang ilmu RDAY kadang ngomongnya nyeleneh, Pak. Maksud saya biar kita yakin bahwa yang ngabulin tuh Allah. Kita mah cuman ketawa-tawa aja. Iya. Seneng-seneng Iya, aja. pasti. Nah, kedua, saya maunya Bapak dan Ibu yakin karena testimoni yang kemarin dia ada duduk di sini sakit gula, sakit kolesterol, sakit asam urat, sakit saraf kejepit, 4 penyakit sembuh cuman mandi jam 00 baru 13 hari. Belum sampai umur. Kan harusnya sampai umur kita. Kalau yang sakit umurnya 40 tahun selama 40 hari. Ini baru 13 hari. Nah, coba deh bapak-bapak ibu yang ada keluhan gula, asam urat, diabetes, kolesterol, atau apalah, ya praktekin dulu aja, orang ilmunya gratis. Paling cuma modal sampo sama sabun. Ya, itu juga kalau lama paling sampo yang boros. Ya kan? Hah? Iya. Minimal rambut bawah mesti dikeramasin. Hah? Mesti mandi dari ujung pala ke ujung kaki. Kalau Pak Hotman Paris Hutapea dia berenang. Mandi kaki dulu. Kalau Cristiano Ronaldo dia berenang. Kalau ibu kan belum punya kolam renang, jadi ibu cukup pakai ember. Siramnya dari kaki dulu ya, Pak ya. Hah? Terus gini, Pak, ini saya dokter bilang katanya di ginjal waktu itu pernah pipisnya keluarin darah, Pak. Diperiksa katanya saluran kencingnya infeksi, minumnya kurang, Pak. Pertanyaannya biar cepat sembuh. Ini Gampang, bisa, Bapak dan Pak. Ibu kalau ada sakit empedu, ginjal, Ibu punya keluhan apa?
ambil kelapa hijau, beli harga 25.000. Masukin ke dalam panci, kasih air, direbus sampai mendidih kelapanya. Setelah udah mendidih, kelapanya diambil, dipangkas kelapanya, diminum pakai sedotan. Jadi airnya- sehari 3 kali selama 9 hari. Nanti sembuh. Mau batu ginjal, mau batu Ada empedu, kista katanya mau ginjalnya, kista, Pak. Iya. nanti sembuh. Oh. Jadi kelapa hijau, Iya. nanti direbus. Bedanya kelapa hijau sama bukan kelapa hijau apa? Kalau kelapa hijau kulitnya dipangkas, Ya. kulitnya merah. Ya. Jadi jangan salah beli ya. Mesti kelapa hijau. Harganya 25.000. Mungkin kalau yang di agen kelapa murah lah, cuman 10.000. Ya. Tapi kalau paling mahal 25. Tapi kan 25 kali 3 cuman 75. Cuman 9 hari. Sehari Kalau ke 3 dokter sakit batu empedu, operasi berapa kalau di rumah sakit? 185 juta. Kalau pakai Iya. jam cash, ibu nunggu antri, belum waktunya dioperasi, ibu udah mati. Kalau mati saya juga repot, minimal saya melayat. Duit saya kurang juga. Kalau bisa jangan pada mati deh. Cuman yang bully gua aja biar pada mati ya. Ya tapi kemarin mati tuh orang Kemayoran. Orang Kemayoran kemarin mati. Tapi kan saya bilang, udah jangan aja, ribut ya. Mati, alhamdulillah. Lumayan buat ngurangin penduduk ya. Tapi benar, yang bully mati betul. Oh, iya. Saya juga baru tahu kabar dari kemarin. Ji, yang bully lu mati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya nggak pernah tuh nyebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngapain? Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Ngurangin penduduk. Jadi kalau bapak dan ibu mandi jam 00, bapak dan ibu senyum mandi, yang bully ibu semuanya kalah. Buktinya apa? Ibu mandi pagi, apalagi celana dalam balik atau BH dibalik, ibu sidang tidak pernah kalah. Nggak pernah kalah, pasti menang. Ya. Tapi memang mesti dibalik BH-nya, celana dalamnya dibalik. Apalagi mandi jam 00, nggak pernah. Sidang apapun pasti menang. Mau pakai lawyer, mau nggak pakai lawyer, pasti menang. Kok gitu Ji? Ntar kalau saya sebutin nggak enak. Salah satu petinggi negeri ini lakukan itu dan menang. Karena dia pasien RDAY. Nah, ibu coba praktekin ya. Iya. Bisa? Rebutan warisan keluarga. Ibu diem aja, bapak diem aja, celana dalam dibalik aja. Nanti lihat hasilnya. Iya. Nanti pasti menang. Ngapain kita mesti nambah lawyer lagi? Sekarang lawyernya 50, tambah lagi 10 jadi 60. Kan keluar biaya, kan kasihan lawyer kalau nggak dibayar. Udah aja celana dalam dibalik, BH dibalik, mandi jam 00, yakin sedekah ijab sama anak yatim kurung. Tapi bapak dan ibu harus ijabnya sama anak yatim kurung. Kalau nggak anak yatim kurung nggak bisa. Kenapa mesti anak yatim kurung? Karena anak yatim kurung itu anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal masih dalam perut ibunya, seperti Nabi Muhammad SAW. Kalau anak yatim yang biasa umum di semua panti juga ada. Nah, pakai ini. 2, mau lebih manjur, harus di backup sama anak yatim yang umroh. Anak yatim 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tapi udah nyium batu ajar aswad. Nah, yang ketiga di backup lagi sama anak yatim tahajud, yang tiap malam kerjanya tahajud mulu. Kalau yatim yang dekat rumah ibu atau yayasan ibu kan nggak pernah tahajud, belum umroh, belum punya paspor. Kalau ini kan yatimnya udah pada punya paspor. Kadang yang ijab aja belum punya paspor. Oke? Ya. Ada lagi? Jadi saya mau minta ini Pak, sekarang kan usaha lagi berkurang Pak, order biar banyak gitu orderannya. Gampang. Iya. Ibu paksain kalau bangun tidur senyum dulu. Iya itu udah dikerjain Pak. Udah. Mulai. Kedua, paksain sedekah subuh jangan bolong. Iya sudah mulai Pak. Paksain sedekah besok hari Jumat barokah Iya. jangan bolong. Iya, sudah, Pak. Paksain sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Iya, amin. Paksain sebelum azan duduk di sajadah udah pakai mukena. Ya amin. Ibu sebelum azan duduk di sajadah udah pakai mukena. Iya. Bisa gak Pak Haji saya nggak pakai celana dalam? Bisa. Paling nanti malaikatnya nggak pergi kemana-mana di situ aja. Iya Pak. Malaikat kan kalau nyata suka lihat pakai celana nggak? Pakai celana nggak? Oh, ya. Jadi catatannya lebih banyak. Ada lagi? Iya. Ya udah gitu aja. Sip, tepuk tangan dong. Nih, saya kasih Iya. selembar. Makasih banyak. Yuk, Bapak. Ah, boleh. Mana mic-nya? Oh, mic-nya mana? Pinjam. Bentar. Ya, terkabul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Elvi. wow. Elvi, tapi Wow. bukan Elvi Sukaisi.
Messi, Pak. Ya. Itu sahabat ibu saya dulu. Ini memang benar, saya pertama lihat di YouTube. Lah, kok begini enak, Pak, nih coba ngamalin. Ya seperti yang diceritain tadi, dibully, diapain, akhirnya dia udah ngamalin, Pak. Terus kemudian kakak saya lagi rumahnya runtuh. Ini dia ngeluh, dia kesian. Saya juga kesian, ya saya nggak bisa bantu. Saya cuma bisa bantu ini nih ilmu Pak Haji, diamalin. Saya bilang, saya kirim ke dia. Ini kakak saya nih ada nih, nanti juga dia mau ini bisa kesini ya Pak Haji ya. Terus akhirnya dia udah kasih tahu, dibully juga sama anak-anaknya Pak Haji. Bulinya apa? Ih mama apaan sih, jorok tuh kayak begitu, itu Pak Haji apaan katanya. Maaf ya Pak Haji ya, maaf Apa-apa. ya. Tepuk tangan dong. Wow. Katanya musyrik lo pakai gitu, percaya sama Tuhan katanya gitu. Akhirnya saya ke bawah, tante ini gimana sih ngajari mama nggak bener katanya gitu. Terus saya bilang, udah lu kalau nyetel jangan kenceng-kenceng, pakai handset jadi anak-anak nggak denger. Mama ini belum tidur juga, udah malam dari tadi dengerin begitu. Tante Elvi nih ngajarin yang begitu. Gitu saya dibully juga Pak. Terus udah pakai handset, sekarang dia udah pakai handset masih diomelin juga, nggak tidur katanya. Nah, terus udah gitu, udah sekarang gini, pakai ilmu Pak Haji itu yang 18. Bodoh amat, jangan ngeluh, jangan gelisah, jangan kesel, jangan segala macam tuh yang ada di situ lu buka baca. Saya bilang gitu kan. Terus bodoh amat saya bilang begitu. Yang penting ilmunya Pak Haji kan nggak masuk akal tapi masuk rekening. Tepuk tangan dong. Wow. Nih saya itu ke dia lagi ke kakak saya bilang, saya udah pernah praktekin baru 3 hari. Saya praktekin ilmunya Pak Haji tuh yang bangun 00 terus senyum dulu, saya tadi senyumin, ntar dibilang lu stres, akhirnya saya senyum ke tembok. Senyum sama tembok. Iya, kan 41 kali tuh Pak Haji. Berarti kalau senyum sama tembok nih suami gedung. Terus saya setiap satu kalinya kan 21 ya, kalau nggak saya itu pakai ginian nih Pak Haji. Terus udah 41, terus saya berdoa, alhamdulillah ya atas Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya, doa anak-anak yatim RDAE ya, RDAY. Maaf. RDAY yang Pak Haji ya. Kandang Embe Bogor, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto. Saya bilang itu. Saya yakin pasti dapat rezeki. Alhamdulillah Pak Haji, anak saya yang tadinya lupa daratan, nggak ingat sama orang tua. Ini yang jauh di Kerawang. Dia anak saya laki-laki, terus istrinya jarang datang. Tiba-tiba aja datang Pak Haji, nengokin, ngabarin besok mau ke rumah. Ya udah, alhamdulillah saya dikasih duit Pak Haji, walaupun besarannya nggak terlalu besar, tapi yang saya nilai saya bersyukur bahwa dia ingat, terus dia ada ngasih juga. Ini berkat ilmunya Pak Haji. Tepuk tangan dong. Wow. Nah, saya yakinin sama kakak saya begitu. Akhirnya baru kakak saya ngamalin juga. Rupanya dia berhasil juga. Nanti itu ceritanya dia sendiri ya yang akan cerita. Yang kedua Pak Haji, anak saya sedang dikasih anugerah, anak saya yang perempuan nih, yang tua, yang di Karawang nomor 2. Dia ada proses perceraian Pak Haji, dijolimin sama suaminya. Punya anak satu itu yang saya bawa sekarang umur 10 bulan. Akhirnya cerai, dia stres. Bagaimana nih ngadapin perceraian ya? Tuh udah stres deh. Tenang aja Mbak, saya bilang gitu. Nih pakai ilmu Pak Haji, pakai celana terbalik, BH terbalik, saya bilang gitu. Mama sih udah diam aja deh pokoknya gitu. Saya gituin. Terus akhirnya dia pakai, alhamdulillah. Terus baca doain biar digampangin sama Pak Hakim, biar suami lu nggak datang, saya bilang gitu. Alhamdulillah hari pertama beneran Pak Haji, suaminya nggak datang. Terus sama Pak Hakim juga diginiin, malah dikasih spirit, ibu suaminya nggak datang. Ya udah Bu, kalau minggu depan nggak datang lagi, ibu langsung ke Palu dikabulin katanya gitu. Tepuk tangan dong. Wow. Nah akhirnya emang bener ya, itu ilmunya Pak Haji ya, nggak masuk akal juga nih katanya gitu. Udah yang kedua suruh balik lagi hari ini nih, hari Kamis Pak. Pak Haji pagi-pagi, kalau gitu kita kan janji sama Pak Haji mau ke, udah kamu ke pengadilannya pagi-pagi aja deh biar kita cepat pulang, terus kita ke Pak Haji, biarin lama nunggu Pak Haji malam gitu. Udah Mbak, gini aja, kamu pakai itu terus pakai ini balik lagi. Apa itu celana yang dalam dibikin ciput, dibikin ciput. Masa sih dibalik ciput. Ya kamu akalin, tutupin ya. Kan bau, biarin aja. Ya, jadi yang belakang, yang nempel di alat kelamin, posisi belakang, ini yang selakangan di kuping, ini pantat ada di sini. Manjur. Diikat sini
diikat kan takut lepas diikat. Ya, diikat. Tuh begitu kamu bilang, Pak Hakim kabulkan, Pak Hakim kabulkan. Sebut suami kamu nggak bisa datang ke pengadilan, nggak bisa datang. Saya juga bantu Pak Haji. Ya. Saya bantu karena saya nggak bisa berdiri Ya, nih ya. ya. Saya bantu, saya ini sambil duduk sambil ngulek tuh ilmunya Mbak siapa itu? Ngulek tuh, Ya. ngulakan kosong main. Ya. Saya gini-giniin. Saya sebut nama Mbak itu. Usi, Mbak Usi. Saya Ngulek sebut- sambil gini. Iya, saya ngulek Pak Haji, ngulek. Mantu gue nggak usah datang ke pengadilan, tuh gue nggak usah datang, biar proses gampang. Pak Hakim, alhamdulillah Pak Haji tadi pagi datang, dipanggil nomor 1, dimudahkan langsung ketok palu. Cerai. Acara. Tepuk tangan. Wah. Emang top, Ilmu gila. Ilmu gila Pak Haji, ilmunya unik luar biasa. Siapa ibu-ibu yang mau cerai? Yang dijolimin sama suami Bu, gugat cerai Bu. Pakai ilmu ini ya Bu. Ya. Itu Pak Haji ya. Jadi gini Bu, Bapak nanti Bapak kasih tahu istri kalau mau. Kalau ibu yang datang, ibu mau jualan apapun, ibu mau ngelamar apapun, ibu mau dagang online apapun, selama ibu jualan online, ibu pakai ciputnya celana dalam. Yang belakang ada di belakang diikat, yang pantat adanya di jidat. Ya, soalnya kalau ibu yang depan ada di depan, nanti somplak. Harus makanya yang benar, yang belakang ada di belakang. Nah, selama Mbak Ibu ngimput, Ibu jangan pakai jilbab, cukup pakai celana dalam aja. Mau dagang online, mau dagang apa, nanti kan, Bu, itu apa? Ya apa-apa, yang penting laku. Nah Pak Haji ada lagi nih, tadi saya mau berangkat nih, saya baru 2 hari ngamalin yang kata mukanya di usap-usap tuh ya, mau tidur sama mau ini ya, Deketin alhamdulillah mulut teh, deketin mic-nya. mau tidur sama bangun tidur Pak Haji. Diusap 99 kali, pakai celana dalam bekas pakai. Iya betul, saya bilang uang datang gitu, tapi uangnya belum datang Pak Haji. Ternyata ini uang dari Pak Haji datang. Ya, itu kan salah satunya. Saya di mana orang testimoni suaminya, istrinya dikasih, nggak Ini. ada. Terus udah gitu gini. Itu kan salah satu Saya bilang, pemancingnya. terus yang subuh tadi Pak Haji, ntar gua ke Pak Haji, ketemu Pak Haji, pasti ketemu Pak Haji, pasti bisa meluk anak yatim, bisa meluk yang anak yatim. Ini ketemu. Saya, alhamdulillah tadi juga sama anak yatim, terus tadi saya juga udah ijab sama anak yatim. Jadi itu saya bersyukur banget dikabul berkat ilmunya Pak Haji yang unik luar biasa. Tepuk tangan dong, luar biasa. Sekarang- Jadi saya ulangi lagi ya, buat ibu yang jualan gado-gado, jualan somai, jualan apa, atau jualan cireng, atau jual apa aja, kalau ibu mau dagang, coba diperhatiin. Pakai celana dalam buat ciput. Beda Bu. Orang dagang sampai jam 12 siang atau jam 5 sore. Ibu sebelum jam 9 udah habis. Iya Kok bener, gitu Bu. Ji? Emang ilmunya Pak- begini Pak nih? Hakim aja kan galak Pak. Ya, Anak itu ilmunya saya- nenek moyang kita, nenek kita. Jadi jangan bilang, ih, jorok. Ilmunya Pak Haji jorok. Emang ilmu saya jorok. Tapi kan saya naik Robicon. Daripada yang ngomong jorok naiknya Avanza, Xenia, Innova, Pajero, Fortuner. Saya Pajero nggak kepake Pak. Tuh ada, Bapak lihat, 3 hitam-hitam. Fortuner terbaru 3. Tapi saya pakai Robicon atau Toyota Alphard. Jadi gini, nggak apa-apa orang nyela, haknya dia. Tapi kan ini udah dipraktekin dan hasilnya jos. Nah, coba dulu aja, coba dulu. Kecuali kalau yang ngajarin naik mobilnya Avanza, jangan didengerin. Apalagi yang ngajarin pakai Pajero, ngapain dengerin? Mobil banyak kok, di mall aja banyak. Tapi kan yang ngajarin pakai Robicon. Dan pasti, makanya kalau gurunya punya Robicon, murid harus punya Robicon. Amin. Gitu. Ya, pasti ya. Enak Robicon Pak. Duh, enak banget. Di mall tuh nggak bakal ketuker mobil Bapak nggak. Tapi kalau naik Honda, aduh, di mana-mana Honda. Toyota, di mana-mana Toyota. Tapi kalau Robicon gampang dicari. Oh, itu di mobil kita. Udah naik. Kok Pak Haji ngomong begitu? Kan kita suka lihat tuh di mall Honda semua, Toyota semua, Isuzu semua. Ya. Nggak level. Oke, jadi praktekin ya. Yang dagang bakso, Pak Haji, kalau saya dagang bakso gimana? Pakai topi, pakai peci, tapi di dalamnya ada celana dalam. Ya dong, biar orang, wih, muslimah bener dagang pakai peci, pas dibuka budak. Bisa. Kalau ibu orang pakai ciput celana dalam,
Teman-teman ibu nggak dipromosiin, ibu dipromosiin. Orang-orang nggak diajak untuk di pendidikan, ibu dibawa pendidikan. Ibu ikut lagi diklat, ikut lagi diklat. Orang lain enggak. Nanti teman tanya, Mbak, Uni, kok kamu dipromosiin terus? Nah, ibu nggak usah jawab, cukup dibuka aja jidatnya nih. Oh. Oh, kalau lapar kan nanti disediain sotomi gratis. Kita ada sotomi nanti di bawah gratis. Jadi ilmu RDAY tidak bisa didebat. Ya, jangan didebat. Buat apa? Gak penting. Yang penting bukti. Saya juga gitu. Ngapain? Yang penting kan saya alhamdulillah udah ngajarin Haji Marco bisa punya ruko sampai 15. 15. Bisa punya kontrakan dari berapa sampai berapa? Dari 6 sampai 21. Dari 6 sampai 21 pintu. Saya ngapain berdebat? Rugi ngapain? Soalnya buang energi. Biar aja nanti Allah yang buktiin, Pak. Ilmu cara dalam dibalik itu yang bully banyak yang luar biasa. Yang jawab mau tahu? Ustadz dari Malaysia. Betul kan lo? Ya. Ustadz dari Ustadz siapa tuh kemarin? Hah? Dari MUI. Ya, MUI Kota Bogor. Kota Bogor. Wah, gitu. Ngapain kita berdebat? Terus ada lagi gini. Pak Haji, emang kalau orang yang bangun jam 00, senyum mandi pagi jam 00, emang pasti kaya raya? Saya bilang pasti. Buktinya mana? Mana saya mau tahu. Udah aja yang jawab itu waktu. Siapa tuh yang jawab? Di TikTok kita lihat ada Pak Hotman Paris Hutapea. Tiap hari bangunnya jam 00, dia senyum, dia mandi pagi jam 00. Pak Hotman Paris Hutapea, pengacara di Indonesia, kaya raya tajir melintir. Kedua di luar negeri, Cristiano Ronaldo, masih muda, kaya raya tajir melintir. Kenapa Bapak dan Ibu nggak meraktekin? Tapi kan dia ada pekerjaannya, saya nggak ada, Pak Haji. Bisa Pak, kan pekerjaan bebas. Maksud saya Pak, kayak gitu nggak usah didebatin. Apakah Bapak dan Ibu tukang bakso? Apa Bapak dan Ibu tukang pijit? Apa Bapak dan Ibu tukang urut? Apa Bapak dan Ibu apalah istilahnya supplier? Maunya saya praktekin dulu. Butuhnya berapa lama sih Ji untuk penghasilan 10 miliar? Cuman 99 hari. Nggak butuh berhari-hari. Haji Marco cuma 7 bulan. Udah 7 bulan ya? Ya, Pak Haji. 7 bulan. Saya bilang sama Haji Marco, bos, lo harus keliling Eropa. Dia jawab, uangnya dari mana Ji? Uang. Ya ada Allah. Akhirnya dia keliling Eropa, keliling Amerika, keliling Asia, keliling Eropa. Dia 45 hari. 45 hari gratis. Siapa yang ngasih bayar? Allah. Allah. Wasilahnya? Dari wasilahnya dari mantan bos saya yang di Swedia. Dari mantan bosnya, dia tinggal di Swedia. Ngajakin Haji Marco untuk nemenin keliling Eropa. Dia jadi temennya. Dan saya bilang sama Haji Marco, kalau orang udah tahajud, kalau orang udah bangunnya senyum, apalagi mandi, nanti kita akan dimuliakan sama Allah. Titik, saya ngomongin begitu. Tapi bener loh, di waktu dia diberangkatin sama temennya dari Stockholm, Swedia, semua tiket, paspor, asuransi, itu tiketnya ekonomi. Ya. Iya dong, namanya orang mau ngajak, nggak mungkin mau bisnis. Rugilah, ekonomi. Tapi karena dia udah meraktekin RDAY, buktinya memang tiketnya ekonomi, kenapa duduknya di kelas bisnis? Betul? Betul Pak Haji. Hah? Betul. Oh. Jadi praktekin dulu. Bisa? Bisa. Harus bisa ya? Harus. Bu apa lagi? Nih, jadi yang bully itu kakak saya tadinya di. Mana kakaknya? Kak. Namanya siapa? Natalia. Ayo sini, Eki. kakaknya. Maju. Kakaknya sama anaknya saya bilang, lu jangan bully Pak Haji lo, ntar mati lo. Sekarang dia takutan, Pak Haji nggak berani lagi. Iya Pak, hampir yang bully saya semuanya mati. Iya benar, saya nggak bohong. Ayo, ya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu berdiri bisa nggak? Bisa. Ibu berdiri bisa nggak? Terima kasih Pak Haji kesempatannya. Saya mau testimoni. Hari ini saya pertama datang ke sini mau testimoni. Saya tekadkan datang dari Kota Padang, Pak. Kota Padang. Ya. Tepuk tangan dong. Padang. Banyak meraktekin ilmu RDAY apa dan hajatnya terkabul. Ya Pak. Mohon maaf sebelumnya Pak Haji karena saya sudah mempraktekkan dulu sebelum ketemu dengan Pak Haji. Hajat yang terkabul adalah anak saya diterima di PTN Negeri. Tepuk tangan dong. Anak ibu diterima di PTN Negeri. Unan 1, anak yang nomor 3. Anak yang bungsu diterima di SMK 3 Negeri. Tepuk tangan dong. Wow. Yang
Yang kedua hajatnya Pak Haji, suami saya yang biasanya selalu saya telepon, dia yang duluan telepon, yang tidak biasa pernah ngajak makan, yang biasa saya duluan, dia yang ngajak duluan makan. Minta uang langsung dikasih. Tadinya. Adinya minta sekarang, besok baru dikasih. Pak. Wow. Jadi kalau boleh ibu meraktekin ilmu RDI apa tuh hajatnya terkabul? Kalau yang untuk anak saya, kempit fotonya Pak. Kempit fotonya. Iya, tulis hajatnya di belakang. Saya Tulis kempit. hajatnya di belakang. 3 hari langsung terkabul. Tepuk tangan dong. Wow. Bu, ini bapak-bapak ada yang japri saya. Sebesar apa alat kelamin ibu kok bisa muat fotonya? Kata Pak Haji fotonya kan dilaminatin, Ya. tapi saya bungkus pakai plastik aja, ditulis di belakang hajatnya, saya kempitin. Tapi cara kempitnya mungkin pertama salah, tapi lulus juga kok Pak Haji. Kata Pak Haji kan dimasukkan di sini di Ya, tengah-tengah, tapi ya. saya di depannya aja. Oh. Tapi manjur Pak Haji. Tepuk tangan dong. Wow. Bu, kan alat kelamin ibu manjur. Tadi bapak-bapak mau nitip foto, bisa gak? Jadi alat kelamin ibu buat deposit. Kalau orang nyimpen di bank apa namanya itu box? Safety box. Kebetulan di bapak-bapak hajatnya ekstrim-ekstrim bu. Ada aja. Tepuk tangan dong. Lalu ibu meraktekin ilmu RDI apa lagi? Rendaman celana dalam. Rendaman celana dalam. Gimana meraktekinnya? Coba disimak bapak dan ibu. Gimana? Rendaman celana dalam yang semalam saya pakai, habis sholat subuh saya rendam. Saya gunakan untuk minum suami dan anak-anak. Anak-anak jadi katut, manut, patuh saya pada saya. Yang biasanya bangunin sholat berkali-kali, sekali aja udah bangun Pak Haji. Tepuk tangan dong. Wow. Bu, coba ulangi lagi. Meraktekin ini gimana bu? Biar bapak-bapak nanti sampai rumah nggak mau minum. Meraktekin gimana? Meraktekin gimana? Celana dalamnya kan direndam di ember. Ya. Habis direndam, habis itu direbus, dibikin susu atau kopi atau tertulis suami, Ya. untuk anak untuk susu. Ya. Dibacain doanya Pak Haji. Baca doanya apa bu? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya doa anak yatim Kanang Embe pimpinan Pak Haji Dwi Susanto, nurut manut katut pada saya jadi anak yang soleha. Itu untuk anak, untuk suami sayang pada saya, apapun permintaan saya dituruti. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Pak Haji. Ada lagi Pak Haji, rendaman celana dalam saya gunakan untuk ngepel rumah. Rendaman celana dalam buat ngepel Ya. rumah. Jadi rumahnya adem. Rumahnya adem. Ya. Wow. Rumah terasa alat kelamin. Benar Pak Haji, anak Oh, benar. Coba, cerita anak saya dulu. di rumah dia nggak mau keluar di rumah doang. Anak. Ya. Tadinya Sering keluar. Yang suami kan dinasnya di luar kota, ketemu sekali 2 minggu. Biasanya kalau datang di rumah sebentar keluar nanti malam balik. Sekarang pulang di rumah doang. nancep di rumah aja. Di rumah aja Pak Haji. Tepuk tangan dong. Suami pulang langsung nancep. Nggak dicabut lagi. Ada lagi Pak Haji? Ya, coba ada lagi. Yang kata Tepuk Pak- tangan dulu dong, biar semangat. Yang kata Pak Haji, air dikobokan, dicolek-colek, masukin untuk mengeluarkan yang ada dalam tubuh yang jelek-jelek. Nah, saya coba 1 hari nggak ada hasil, 2 hari rasa badan berat di panggul, berat di sini. Kenapa kayak ini ya? Di saya di reaksi yang Pak Haji bilang, karena mungkin sebelumnya pernah ada yang pakai apa-apa gitu kan Pak Haji. 3 hari karena ragu saya coba terus. Ya. Akhirnya hari keempat dia keluar, badan ringan rasanya Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Coba ulangi lagi. Ya nanti dipraktekin sama ibu-ibu. Gimana ibu? Colek. Ini ada dan Nih, kira-kira nih. Teko segini. Ya, ya. Tapi jangan dikobok ya. Akhirnya segini kan Pak Haji. Baik. Coleknya gimana? Itu Pak Haji. Oh iya. Colek itu baca doanya. Alhamdulillah. Waktu nyolek baca doa atau pas ngobok baca doanya? Baca dolek baca doa, di kopok juga baca doa. Waktu nyolek baca doa, waktu ngobok baca doa. 3 hari baru keluar. Tunggu dulu, baca doanya apa coba? Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya doa anak yatim kana embek. Semua yang ada dalam tubuh saya yang jelek-jelek, yang ketempelan, yang ditempel, yang dimasukkan dan kemasukan keluar atas kemauan sendiri dan inisiatif sendiri. Stop. Jadi ada kata-kata keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Kalau bapak dan ibu di ritual atau di ruqyah itu dia maksa. Di ruqyah dia maksa. Kalau ini jangan. Keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Jadi tanpa dipaksa. Lanjut. Artinya Pak Haji, boleh dilihat nggak udah keluar semua atau belum? Hah? Udah keluar semua atau belum Pak Haji? Yang belum tinggal alat kelamin yang masih nempel. Sayang kan kalau keluar, udah aja biar nempel. Tapi nggak ada lagi kan Pak Nggak Haji? ada, nggak ada. Ada lagi yang dicobain Pak Haji, semua saya cobain. Mandi panas, minum air panas, Ya.
gosok celana dalam ke Muka mau tidur sama bangun tidur. mau tidur sama bangun tidur. Oh, Terus bacanya apa tuh sambil ngusap celana dalam ke muka? semuanya lihat cantik semua orang sayang sama saya. Wow, tepuk tangan. Tapi ucapan doa loh. Ibu ini herannya duduk paling depan. Testimoni nomor 1. Udah niat dia tadi Pak? Udah niat? Udah niat. Harus Wah. pertama. Pasti yang pertama. Pasti yang pertama. Pasti yang pertama. Pasti yang pertama. Tuh, Bapak dan Ibu coba diniatin dulu. Pasti lunas. Pasti lunas. Pasti punya. Karena ibu ini udah niatin, pasti yang pertama. Ini yang pertama. Kan ini segini banyak, kenapa dia dapat yang pertama? Kan saja saya pilih ibu. Tapi kan saya lihat ini mukanya asli. Ini muka dewa. Muka celana dalam, luar biasa. Iya Pak Haji. Cantik banget. Tepuk tangan dong. Cantik. Wow. Cuma ada satu lagi Pak Haji, Ya. ilmu yang bangun jam 12.00 udah saya cobain, bangun jam 12 mandi senyum 41 kali, mandi, mengaji. Cuma ngaji baru 1 juz bisa Pak Haji. Nggak apa-apa, proses pelan-pelan. Nggak Paling apa-apa. banyak 2 juz karena saya kerja Pak Haji. Boleh, nggak apa-apa. Oke ya. Boleh. Menurut Pak Haji apa yang bagus saya lakukan untuk kedepannya biar hajat saya tercapai? 1, bikin Allah takjub. Bebas mau cara yang mana aja. Jadi yang sebanyak tadi Ya, bebas. ya. Bisa? Bisa. Ada lagi? Menyampaikan kebahagiaan saya Pak Haji, pertama sudah datang ke sini, kebahagiaan hari ini adalah bisa hijab 2 kali dengan anak yatim. Hijab 2 kali. 2 kali. Tadi saya ada dengan rombongan ibu yang dari Bali, ketemu orang juga. Pas bubar kan suruh balik. Saya bisik sama Ustadz, mau hijab lagi boleh nak? Boleh ke pengajian. Dapatlah ciuman semua anak yatim sebanyak. Wah, dong, luar biasa. Lagi Pak Haji kebahagiaan tadi 3 anak yatim bergayutan dengan saya. Gelayutan. Panggil bunda, disayang, dicium gitu. Mungkin karena pipinya bau celana dalam. Itu yang saya ungkapkan. Wanginya luar biasa. Pokoknya saya bahagia sekali Pak Haji, udah ketemu dengan Pak Haji, hajat saya tercapai sebulan yang lalu ya Pak Haji. Alhamdulillah minta masukan grup udah dimasukkan, belum 2 hari baru dibalas. Ya. Sekarang saya sampai di Jadi ibu WA-nya mas saya dibalasnya setelah 2 hari. 2 hari baru. Wah. Tapi alhamdulillah dibalas kan Pak Haji, yang lain pada nggak dibalas kan? Nah. Gubrak. Ya, Ini ya, saya ya. bikin saya bahagia Pak Haji, dia bilang saya cuti Pak Haji bela-belain ke sini. Kenapa saya balas dia? Mungkin kan celana dalamnya digosok di muka. Coba Bapak dan Ibu yang mau dibalas, gosok dulu mukanya pakai celana dalam. Iya, digosok dulu. Jangan pakai setrikaan ya. Lanjut. Itu saja yang saya sudah lakukan. Oke. Mohon videonya Pak Haji, Oke. mohon doanya. Tahun depan boleh nggak saya jadi volunteernya yatim? Kenapa? Tahun depan bagi umroh bersama anak yatim. Boleh, bebas Pak. Bapak boleh berangkat umroh sama anak yatim. Kan kita setiap bulan November pasti berangkat umroh. Tahun saya nggak mungkin karena nggak bisa cuti lagi. Tahun Boleh. depan saya daftar ya Pak Haji. Boleh. Gimana cara biar dipilih sama Pak Haji saya ikut? Pantas nggak? Ya belum, karena wanginya masih wangi celana dalam. Oh. Nanti takutnya di pesawat orang pada pingsan. Oke, makasih Pak Haji. Enggak lah, Umroh. Jadi Bapak dan Ibu niatin, saya bisa berangkat anak yatim umroh gratis. Bisa gak semuanya berangkat? Bisa. Tapi kalau memang nggak kepilih, jangan kecil hati. Kan tahun depan berangkat lagi. Kalau Bapak dan Ibu nggak kepilih, tahun depan berangkat lagi. Nggak usah kecil hati. Kedua, kita ada yang namanya sedekah patungan umroh bersama anak yatim. Jadi nanti nama Ibu ada, nanti diijabin di atas pesawat, di Mekah, di Madinah. Jadi nanti dibacain hajatnya Ibu. Nanti anak yatim, amin. Amin, di Raudoh. Hampir 100% anak yatim kita semuanya bisa nyium batu Hajar Aswad. Karena kita pakai travelnya maktur. Kalau ibu belum tentu pakai travel lain bisa. Kalaupun sendiri resiko banyak orang. Oke? Habis, terima kasih Pak Haji. Ya, oke. Tapi sebelumnya Ibu boleh nggak pernah nggak punya duit 75 ribuan baru? dari Pak Haji belum? Ah, belum. Dari Pak Hajinya belum? Kalau dari bank? Udah. Udah. Ya. Sekarang kemana duitnya? Hilang. Hilang. Kok bisa hilang? Kasih ke orang Pak Haji. Oke, yang nggak hilang berarti alat kelamin ibu. Tetap, nggak boleh hilang. Jangan hilang. Oke. Alhamdulillah. Yang testimoninya menarik pasti saya kasih. Alhamdulillah. Tapi kalau yang nggak menarik, potong. Terima kasih Pak Haji. Tepuk tangan dong, luar biasa. Pak Haji boleh foto Pak Haji, Pak Haji Hah? boleh foto. Boleh. Alhamdulillah. Makasih ya Pak. Sekarang saya udah bela-belain Bu 1 jam. Sekarang Pak Haji. Kenapa Pak Haji bisa nurut ya? Kenapa Pak Haji bisa nurut ya? Aduh. Senyum. Senyum. Pegang. Yang megang siapa? Silakan. Ya. Tepuk tangan dong, luar biasa. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY
dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.